Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita ada di depan ilmu yang sangat bisa dikatakan menakutkan sebenarnya. Karena sebagian masyayikh kita, sebutlah Syekh Mustafa Abdul Nabi, kenal ya? Beliau pernah diminta untuk ngisi usul fikih. Beliau mengatakan, beliau pernah menulis, saya diminta oleh orang yang husnudzon terhadap saya untuk mengajar mereka usul fikih. Akan tetapi pada akhirnya saya menolak itu. Kenapa? Karena beliau mengatakan, karena usul fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu yang tidak mungkin bisa difahami dengan baik kecuali setelah mendalami berbagai ilmu alat sebelumnya. Hatta Syekh Husam Ramadan, kalau kalian juga mengenalnya, beliau pernah mengatakan, saya sedih kepada banyak wafidin. Kenapa mereka jauh-jauh datang dari negara mereka ke Mesir? Ilmu yang pertama kali mereka pelajari adalah ilmu usul fikih. Padahal, beliau kemudian mengekspresikan begini, padahal ilmu usul fikih itu di akhir. Maksudnya ilmu usul fikih di akhir adalah seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi, bahwa ilmu usul fikih itu membutuhkan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Ketika kita melihat mabadi asyrahnya ilmu usul fikih, kemudian kita melihat salah satu dari mabadi asyrah tersebut adalah istimdad. Maka kita akan menemukan bahwa istimdad dari ilmu usul fikih itu yang disebutkan oleh banyak ulama ada 3. Yang pertama adalah ilmu kalam, yang kedua ulum arabiyah, dan yang ketiga adalah al-fiqh atau tasawwurul ahkam. Apa itu istimdad? Istimdad adalah dasar dari pengambilan, dasar untuk suatu disiplin ilmu ditetapkan. Misalnya dalam ilmu usul fikih, ketika kita bicara salah satu masalahnya, yaitu al-amru yufidul wujub. Maka sebetulnya ketika kita mau membahas tentang al-amru yufidul wujub, kita dituntut selesai terlebih dahulu dalam ilmu kalamnya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita mengatakan al-amr yufidul wujub sementara amr itu termasuk dari khitabullah ta'ala. Kalau termasuk dari khitabullah ta'ala, berarti kita harus selesai terlebih dahulu bahwa Allah itu ada. Bahwa ada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu Esa. Kemudian di antara yang terpenting adalah bahwa Allah memiliki sifat kalam. Setelah dinyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, baru kemudian kita akan bisa mengatakan pembahasan-pembahasan setelahnya. Apa itu pembahasan setelahnya dalam hal ini dalam usul fikih? Pertama, yang terbesar adalah apakah Al-Quran kalamullah? Dalam usul fikih nanti akan dibahas bahwa Al-Quran itu hujjah atau bukan hujjah. Al-Quran itu bagaimana kita beristidlal dengannya. Begitu juga sunnah. Sunnah itu hujjah atau bukan hujjah. Bagaimana kita beristidlal dengannya. Dalam usul fikih juga kita nanti akan membahas tentang apakah khabar ahad itu bisa diterima atau tidak bisa diterima. Dan lain-lain, itu semuanya menuntut kita untuk selesai terlebih dahulu dalam ilmu kalam. Berbagai ulama termasuk diantaranya yang tertinggi, yang terbesar menyatakan secara sharih adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Kalau kita melihat silsilah kitab yang dipakai oleh para ulama dalam tadris ilmi usulil fiqh, maka kita akan menemukan
ada dua ittijah yang masyhur. Ittijah pertama menggunakan Waraqat, kemudian Minhaj Imam Baydawi, kemudian Mukhtasar Ibn al-Hajib. Ittijah yang kedua Waraqat, kemudian Lubul Usul, kemudian Jamul Jawami. Ala kulli hal, seluruh kitab-kitab ini nanti akan berporos pada kitab-kitab utama di antara para ulama, para pendahulunya. Yang terpenting adalah, di antara yang terpenting dari sekian kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Mahsul dan kitab Al-Ihkam. Al-Mahsul karya Imam Ar-Razi, Al-Ihkam karya Saifuddin Al-Amidi. Masing-masing dari keduanya itu mengambil dari 4 kitab utama, 4 rujukan utama, yang kemudian dari 4 itulah, atau dari 2 yang mengikhtisar 4 inilah karya-karya ulama kita pakai dalam masa pembelajaran usul fikih. Apa 4 kitab itu? Yang pertama, ada yang tahu? Harusnya tahu. Al-Umad, karyanya Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Yang kedua adalah Al-Mu'tamad, karyanya Abul Husain Al-Basri. Yang ketiga adalah Al-Burhan, karyanya Imamul Haramain Al-Juwaini. Yang keempat adalah Al-Mustasfa, karyanya Al-Imam Al-Ghazali. 4 kitab ini kemudian diikhtisar oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahsul. Juga dilakukan ikhtisar oleh Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kemudian dari Ar-Razi ini muncullah berbagai ikhtisarat, berbagai kitab yang istifadah darinya. Sebagaimana dari Ihkam juga muncul berbagai ikhtisarat dan berbagai kitab yang istifadah darinya. Di antara yang terpenting dari ikhtisarnya Al-Mahsul adalah Minhaj Imam Baydawi. Dan di antara yang terpenting dari ikhtisarnya Al-Ihkam adalah Mukhtasar Ibn al-Hajib. Walaupun tidak secara langsung, karena Mukhtasar Ibn al-Hajib itu ikhtisar dari Al-Muntaha. Kemudian Minhaj Imam Baydawi juga ikhtisar dari Al-Hasil, yang mana Al-Hasil dari Al-Mahsul. Al-Hasil karyanya Imam Tajuddin Al-Armawi. Jadi Minhaj Imam Baydawi yang dijadikan muqarrar di Al-Azhar, itu karyanya Imam Al-Baydawi. Itu ikhtisar dari Al-Hasil. Al-Hasil karyanya Tajuddin Al-Armawi. Al-Hasil ikhtisar dari Al-Mahsul. Al-Mahsul karyanya Imam Ar-Razi. Kemudian dari ittijah yang satunya ada Mukhtasar Ibn al-Hajib. Mukhtasar Ibn al-Hajib ikhtisar dari Muntaha. Muntaha Suli wal Amal fi ilmayil usuli wal jadal. Itu juga karyanya Ibnul Hajib. Jadi Ibnul Hajib memiliki 2 ikhtisar. Tapi yang pertama itu masih cukup terbilang tebal, dan yang kedua itulah yang kemudian masyhur untuk dipakai dalam tadris, yaitu Mukhtasar Ibnul Hajib. Sebelumnya belum ikhtisar Ihkam dalam kitabnya Muntahasul wal Amal. Mukhtasarnya menjadi Mukhtasarul Muntaha. Al-Ihkamnya tadi Al-Amidi. Kembali lagi yang tadi sedang kita bicarakan, bahwa para ulama mengatakan istimdad dari ilmu usul fikih adalah ilmu kalam, ilmu Arabiyah, dan tasawwurul ahkam atau al-fiqh.
Imam Haromain dalam burhannya, beliau juga menegaskan secara sharih dalam kitabnya beliau tersebut bahwa istimdadnya dari 3. Kemudian Imam Ibnul Hajib juga ya secara sharih. Ini nanti file yang saya rangkumkan, yang saya tuliskan, yang saya bagikan ke kalian, itu tidak keluar dari siapa-siapa yang tadi saya sebutkan di antara para ulama. Karena itu adalah kitab-kitab yang paling muktamad dalam usul fikih versinya atau manhajnya yang ditulis dengan manhaj mutakallimin. Bagi teman-teman yang syariah tentu mengetahui bagaimana manhaj mutakallimin, bagaimana manhaj fuqaha. Pada hakikatnya mereka-mereka semuanya adalah usuliyun, hanya berbeda dalam masalah penulisan kitab usul fikih, dalam taqaid, dalam pembuatan kaidah. Imamul Haromain walaupun menggunakan manhaj mutakallimin, selain beliau mutakallimin, tapi dalam hal usul fikih beliau usuli. Begitu juga imam-imam yang lainnya. Kemudian yang Hanafi dalam kitab-kitab usul fikihnya, walaupun beliau sekaligus usuli, walaupun beliau sekaligus kalami atau ahlul kalam atau mutakallim dalam kasus dalam usul fikih, beliau adalah usuli. Hanya saja manhajnya adalah manhaj al-fuqaha. Pada saatnya nanti akan kita jelaskan apa perbedaan antara manhaj mutakallimin dengan manhaj fuqaha. Tapi singkatnya adalah bahwa manhaj mutakallimin membuat kaidah-kaidah usul fikih tidak berdasarkan istiqra', tidak berdasarkan istiqra' ahkam syariah, tapi berdasarkan istinbat. Apa maksudnya istiqra' dengan istinbat? Istinbat itu melihat suatu permasalahan, kemudian dicari dalilnya. Ini kenapa begitu? Misalnya al-amru yufidul wujub, dicari dalilnya. Apakah benar al-amru yufidul wujub? Amr itu apa? Wujub itu apa? Apakah benar seperti itu? Al-amr di sini tentunya amr yang mutlaqan, karena amr yang muqayyad nanti akan dibawa kepada takyidnya atau kepada qaidnya. Ini nanti akan kembali ke sana. Jadi tadi kita lagi bahas apa? Al-amr. Sebelumnya istiqra'. Kita lagi membahas istiqra'. Berbeda dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah dalam mengisbat al-amr yufidul wujub, caranya bukan dengan beristidlal terhadapnya, melainkan caranya adalah dengan melihat ahkam yang ditetapkan oleh para fuqaha Hanafiyah. Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan kada, ketika imam-imam para mujtahidin dalam mazhab Hanafi mengatakan kada dalam fikihnya, kemudian diistiqra' oleh para ulama usul fikih versinya Hanafiyah, ternyata ditemukan bahwa dari fikihnya Imam Abu Hanifah ini bisa kita simpulkan, atau dari berbagai fikihnya Imam Abu Hanifah bisa kita simpulkan bahwa ternyata al-amr yufidul wujub inda Imam Abi Hanifah. Berarti melihatnya apa? Caranya dengan apa? Dalam isbat dengan istiqra'. Dan itu yang dilakukan oleh para fuqaha, yaitu mengistiqra' ahkam. Mengistiqra' nusus syar'iyyah. Mengistiqra' nusus syar'iyyah. Qur'annya mengatakan apa? Hadisnya mengatakan apa? Kemudian dikatakanlah hukum sholat kada, hukum wudu kada, setelah mengistiqra' Qur'an dan sunnah. Berbeda dengan manhajnya mutakallimin. Manhaj mutakallimin sama sekali tidak menggunakan manhajnya tidak menggunakan istiqra' dalam mengisbat kaidah-kaidahnya. Al-amr yufidul wujub tidak melihat Imam Syafi'i mengatakan apa dalam fikihnya, tidak melihat Imam Malik mengatakan apa dalam fikihnya, tidak melihat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa dalam fikihnya, akan tetapi melihat langsung al-amr apakah yufidul wujub atau tidak. Apa yang dimaksudkan dengan amr? Apa yang dimaksudkan dengan wujub? Gitu ya. Nanti akan ada penjelasan sendiri tentang thariqatu al-usuliyin fi ta'lif, gitu ya, fi ta'lif. Dan mereka semuanya adalah usuliyun. Balik lagi ke yang tadi sedang kita bicarakan di pertama adalah bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang sangat berat. Sebuah disiplin ilmu itu dia ibarah an masail. Sebuah disiplin ilmu ibarah an masail. Apa maksudnya? Misal nahwu adalah sebuah disiplin ilmu.
Apa hakikatnya nahwu? Hakikatnya nahwu adalah kumpulan masail yang berupa al-fa'il marfu, al-maf'ul mansub, al-hal mansub, ila akhirih dengan tafsilatnya, dengan tafasilnya. Begitu juga fikih. Fikih adalah ilmun minal ulum. Dia termasuk salah satu disiplin ilmu. Dia ibarah an masail, kumpulan dari berbagai permasalahan. Yang mana contohnya misalnya adalah as-sholatu wajibah, al-wudu fardun, sholatul witri mandubah, ila akhiri al-masail. Begitu juga dalam usul fikih. Di antara permasalahan dalam usul fikih adalah Al-Quran hujjatun, as-sunnah hujjatun, al-umum yufidu al-dhan, atau al-umum yufidu al-qata' ala khilafin bainahum. Itu adalah masail usuliyah. Sebagaimana yang pertama adalah masail nahwiyah dan yang kedua adalah masail fiqhiyah. Oke, sebuah disiplin ilmu ibarah an masail. Dia adalah kumpulan, hakikatnya sebuah disiplin ilmu adalah kumpulan permasalahan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui di sini pertama, apa itu masail? Tentu kalian tahu bahwa masail adalah jam'u mas'alah. Pertanyaannya adalah apa itu masalah? Masalah adalah qadhiyatun, kulliyatun, mujabatun, hamliyatun, nadhariyatun. Kalau kalian sudah mempelajari mantik, maka yang tadi saya katakan tidak ada iskal sama sekali. Tapi kalau belum, saya harus balik lagi menjelaskan mantik dalam 2 bulan. Baru kita masuk lagi ke sini. Begitu juga ilmu kalam yang tadi kita singgung. Sebetulnya kita harus selesai terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke sini. Begitu juga ketika kita nanti menjung dalam ulum Arabiyah, kita harus balik lagi ke sana, baru kemudian kita balik lagi ke usul fikih. Sampai Syekh Husam mengatakan, setelah Waraqat kita bisa langsung pindah ke Minhaj Imam Baydawi. Sebagian kalangan heran, kenapa setelah Waraqat langsung pindah ke Minhajnya Imam Baydawi? Padahal sebagian kalangan mengatakan terlalu jauh loncatannya antara Waraqat ke Minhaj Imam Baydawi. Karena beliau Syekh mensyaratkan orang yang mempelajari usul fikih ini memang sudah selesai dalam minimal 3 ilmu yang terpenting, yaitu mantik, nahwu, dan balaghah, khususnya ilmu bayan. Ini adalah ilmu terpenting untuk kita bisa memahami secara baik dalam ilmu usul fikih. Bahkan beliau pernah mengatakan, orang yang mempelajari ilmu usul fikih tanpa mempelajari 3 ilmu sebelumnya ini, 3 ilmu yang disebutkan beliau sebelumnya ini, dia bisa menghatamkan atau memahami ilmu usul fikih dengan syarat-syaratnya, ada gurunya, ada manhajnya, ila akhirih, dia baru bisa paham, bisa jadi dalam 5 tahun. Sementara orang yang sudah selesai mantiknya, selesai nahwunya, selesai balaghahnya, beliau mengatakan bisa jadi hanya 1 tahun bisa memahami ilmu usul fikih. Ini perkataan beliau. Bahkan itu pun beliau masih terkesan mengatakan secara kasihan dengan orang-orang yang belajar usul fikih. Ya udahlah, nggak apa-apa, 5 tahun kalian bisa paham. Tapi nyatanya tidak 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun nggak paham-paham. Gitu ya. Ketika memang ilmu-ilmu alat sebelumnya tidak difahami. Makanya beberapa masyayikh kita menolak untuk mengisi usul fikih. Terus kenapa kita duduk di sini ya? Terus kenapa kita duduk di sini? Pertama karena saya diminta untuk mengisi. Enggak. Karena saya ingin menyampaikan poin-poin yang disampaikan oleh masyayikh kita, istifadah, dan barangkali bisa ifadah terkait manhajnya para ulama dalam mengajarkan ulum syariah, khususnya lebih khusus lagi ilmu usul fikih. Begitu juga, itu juga pertanyaan yang kita tanyakan kepada Maulana Syekh Husam. Maulana, syukron. Antum mengatakan usul fikih itu dipelajari setelah kada. Kenapa sekarang sudah ada pelajaran usul fikih? Kenapa sekarang sudah ada? Karena beliau sempat mengajar Waraqat juga, Qurratul Ain juga. Kemudian di antara jawaban beliau adalah karena
saya ingin menjelaskan bagaimana praktek dari kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan di awal tentang 3 ilmu yang sebelumnya. Karena beliau tidak memulai ilmu ushul fikih kecuali setelah menjelaskan 3 ilmu tadi. Sudah selesai nahwu, sudah selesai mantiknya, dan sudah selesai balaghahnya. Dan di antara yang terpenting dari ilmu balaghah adalah ilmu bayannya. Ilmu bayan yang menceritakan atau menjelaskan tentang hakikah sama majaz. Karena kitab-kitabnya para ulama, bahkan sampai Quran dan Sunnah, itu mamlu'ah bil majazat. Kita perlu terbiasa dengan pengucapan secara majaz. Kita perlu terbiasa dalam hal ini. Karena salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para thalabah ketika mereka kebingungan dalam membaca turos, membaca kitab-kitab para ulama, adalah ketika membawa semuanya secara hakikah. Tidak membawanya kepada bahwa ada di antara perkataan beliau yang majaz. Apa misalnya ketika di antaranya ini kejadian baru terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika ada orang bertanya, Ustadz, saya pengen bertanya tentang mantik. Apa itu? Sepertinya tarifnya insan berupa hayawanatik itu belum benar ya, belum benar, karena di sana masih masuk beberapa hewan atau sebutlah namal, ya i'tirad terhadap takrifnya insan hayawanatik karena Qur'annya mengatakan tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang datang, kemudian ada namalnya mengatakan apa? Yang biasa dipakai istidlal untuk masa corona, ayo di rumah saja gitu ya. Di rumah saja apa? Ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Saat itu ketika rombongan Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama tentaranya, dari kejauhan salah satu namal mengatakan kepada namal-namal yang lainnya, ya ayuhan namal udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Apa itu tadi anak tadi? Bukankah di sini yang namal berpikir? Bukankah di sini namal berpikir? Dari perkataannya sendiri, masuklah ke rumah kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman. Berarti dia kalau bahasa mantiknya melakukan kias dalam pikirannya. Kiasnya syarti atau kiasnya iktironi bisa dibuat kemana saja. Tapi dia berpikir. Kemudian saya jawab, dalam tafsir para ulama termasuk Imam Baghawi, salah satu tafsir dari ayat ini mengatakan bahwa di sini ada majaz. Majaznya apa? Majaznya adalah mereka namal sebetulnya melakukan itu tanpa berpikir. Ya, saya contohkan misalnya ayam. Ayam ketika kita mendekatinya, dia dengan spontan akan lari menjauh dari kita. Ya, spontan lari menjauh dari kita. Para ulama mengatakan itu berdasarkan insting. Itu bukan berdasarkan pikiran mereka. Sementara insting itu ada dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh hewan. Bayi juga misalnya, dia memiliki insting padahal saat dia masih bayi, dia belum bisa berpikir. Dia masih melakukan sesuatu dikarenakan instingnya. Nah, ayam ketika kita mendekat, maka dia lari. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa dia berpikir, kalau saya diam saja, maka saya akan ditangkap oleh si dia, kemudian saya disembelih, maka saya lari. Apakah dia berpikir seperti itu? Tidak, gitu ya. Tidak. Dia bergerak atas dasar instingnya. Nah, Al-Quran itu menjelaskan perbuatan namal tadi itu secara majaz tashbihan bil aqil. Ya. Tashbihan bil aqil. Jadi namal itu ketika ada getaran tertentu, mereka nanti akan masuk ke rumahnya mereka. Karena masuk dikarenakan getaran, nah maka seolah-olah mereka itu berpikir.
Maka dibahasakan oleh Al-Quran seolah-olah mereka berkata, salah satu di antara namalnya berkata kepada para namal yang lainnya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Berarti di sini takbirnya adalah takbir bil majaz, gitu ya. Kalau seperti itu, maka berarti tidak bisa menjadi perkataan namal itu berpikir itu tidak bisa belum bisa dibenarkan. Belum bisa dibenarkan, kemudian dijadikan i'tirad terhadap ta'rifnya insan, bahwa insan adalah hayawanat. Dalam hal ini ketika kita menjelaskan bahwa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berupa majaz, maka berarti kita bisa mengatakan bahwa hakikatnya mereka tetap tidak berpikir. Kalau begitu, maka berarti ta'rifnya insan dengan hayawanatik belum ada i'tirad yang kuat terhadapnya. Kemudian dia mengatakan lagi, tapi kan Qur'annya mengatakan bahwa namalnya mengatakan udkhulu masakinakum. Dari sini saya menegaskan, betapa pentingnya ilmu balaghah sebelum masuk dalam membaca karya-karyanya para ulama. Terlebih lagi adalah Al-Quran. Bahwa bahasa Al-Quran itu jangan selalu dipahami secara hakikat, gitu ya. Kalau kita pahami secara hakikat, ya balik lagi kepada yadullah fawqa aydihim, balik lagi kepada kullu syai'in halikun illa wajhah, balik lagi kepada iskal-iskal yang semacam itu, gitu ya, yang membuat kita harus memahami secara majaz, gitu ya. Dan kitab-kitab para ulama tidak sedikit yang menggunakan bahasa majaz dalam karya-karya beliau, gitu ya, yang membuat kita jika tidak mengetahui majaz, maka kita akan mengatakan salah. Kok di sini mengatakan ini, sementara di sana mengatakan itu sih? Bingung kita, mana yang benar, mana yang salah. Nggak usah bingung, satunya majaz, satunya hakikat. Satunya majaz, satunya hakikat, nggak usah bingung, ini salah, ini benar. Jadi bisa diambil semuanya. Nanti kita akan menemukan praktik dari pentingnya mengetahui majaz dan hakikat. Tapi dengan syarat kita sudah terbiasa dengan hal itu. Hakikat majaz yang terpenting dari ilmu balaghah dalam memahami karyanya para ulama. Kemudian mantik. Kenapa mantik itu dibutuhkan? Mantik itu adalah ilmu yang membuat kita bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita ucapkan dari dua sisinya. Apa itu? Dari sisi tasawur dan dari sisi tasdiknya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, misalnya ketika seseorang mengatakan al-Islam dinus salam, misalnya orang mengatakan al-Islam dinus salam, mantik mengajari kita untuk menanyakan pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kamu katakan al-Islam dinus salam itu maksudnya apa? Islam di sini maksudnya apa? Gitu ya. Islam di sini apakah maksudnya agama agama Islam secara keutuhan yang mencakup syariat, yang mencakup fikih, akidah dan tasawuf, ataukah Islam di sini maksudnya adalah bagian fikih saja? Gitu ya. Jadi Islam itu maksudnya adalah semuanya itu, ataukah maksudnya adalah Islam yang bagian fikihnya saja? Al-Islam dinus salam. Karena Islam bisa kita bahasakan, Islam adalah ajaran agama kita secara utuh, gitu ya. Ajaran agama kita secara utuh itu adalah Islam. Bisa juga salah satu makna Islam adalah bagian yang masalah syahadat, sholat, zakat, puasa yang ahkam fikih saja. Karena dari hadis Jibrilnya, Jibril saat beliau menyamar sebagai seseorang laki-laki, kemudian datang ke Rasulullah, kemudian bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian Rasul menjawab, al-Islam antasyad ila akhiri. Jadi Islamnya dimaksudkan itu yang mana? Kemudian dinus salam. Din di sini apa maksudnya? Apa maksudnya din di sini? Jadi harus jelas terlebih dahulu din. Karena din memiliki banyak arti juga. Begitu juga salam. Salam di sini artinya apa maksudnya? Salam di sini apakah keselamatan mutlaqah, ataukah keselamatan dunia saja, ataukah keselamatan ukhrawi saja? Karena bisa jadi seseorang mengatakan al-Islam dinus salam, tapi kemudian dia katakanlah memerangi orang kafir. Dalilnya adalah Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dinus salam diartikan bahwa salam di sini artinya adalah salam ukhrawi. Salam ukhrawi tidak mesti harus salam duniawi.
sehingga saya berperang. Misalnya orang mengatakan seperti itu. Jadi dia tetap mengatakan ketika ada orang membunuh orang lain misalnya, bukankah al-Islam dinus salam? Nah, al-Islam dinus salam, tapi salam versi saya berbeda. Gitu ya. Berarti artinya apa? Sebetulnya ketika kita mengatakan apapun perkataan kita harus mempertegas terlebih dahulu secara tasawurnya. Islam itu apa? Din itu apa? Salam itu apa? Setelah kita memahami masing-masing dari ajzanya itu secara tasawurnya, kita mencari dalilnya. Apakah benar? Apakah benar Islam dinus salam? Okay. Yang pertama nanti akan dibahas dalam sina'atu al-had atau sina'atu ta'rif dalam ilmu mantiq. Dalam bab yang pertamanya itu bab tasawurat. Sementara yang kedua adalah masalah istidlal. Masalah istidlal dibahas dari bagian yang kedua dari ilmu mantiq, yaitu tasdiqat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita dari dua sisi, dari sisi tasawurnya dan dari sisi tasdiknya. Setelah mentasawurkannya secara benar, kemudian kita mencari dalilnya. Apakah benar A ini dihukumi dengan B ataukah tidak? Oke, belum selesai. Setiap disiplin ilmu itu adalah tadi apa? Balik lagi adalah sebuah qadhiyah, kumpulan qadhiyah. Qadhiyah di sini adalah dia adalah tarifnya nanti dijelaskannya panjang lagi dalam ilmu mantiq atau juga dijelaskan dalam ilmu balaghah. Tapi saya anggap kalian sudah mengetahuinya. Qadhiyah adalah Oke, boleh ya. Mahtamal sidq wal kadhib li dzatihi. Mahtamal sidq wal kadhib li dzatihi. Mak di sini artinya qaulun. Qaulun di sini bisa qaulun minal ma'qul wa minal malfuz. Itu pembahasan yang seharusnya kita sudah selesai sehingga kita bisa lanjut setelahnya. Oke, qadhiyah. Qadhiyah yang bagaimana? Qadhiyah yang hamliyah. Lawannya apa? Qadhiyah syartiyah. Berarti dalam disiplin ilmu isinya adalah qadhiyah hamliyah. Hamliyah yang bagaimana? Yang kuliah. Berarti bukan yang apa? Bukan yang syakhsiyah, bukan yang juz'iyah, bukan yang muhmalah. Dia yang kuliah. Yang kuliahnya bagaimana? Mujabah. Berarti bukan yang apa? Bukan yang salibah. Mujabah yang bagaimana? Yang nadhuriyah. Berarti bukan yang apa? Bukan yang daruriyah. Itu semuanya masing-masing pembahasannya dibahas tuntas dalam ilmu mantiq. Sampai Imam Ibnul Hajib dalam mukhtasornya. Jadi rentetan pembelajaran kitab usul fikih itu itijah yang pertama tadi adalah Waraqah, Minhajul Budui, kemudian Mukhtasar Ibnul Hajib. Mukhtasar Ibnul Hajib setengah dari kitabnya adalah muqaddimah. Atau bisa dikatakan sekitar setengah dari kitabnya, kitab usul fikih adalah muqaddimah. Dan sekitar 2/3 dari muqaddimah isinya mantiq. Sekitar 2/3 dari muqaddimatnya isinya mantiq, membahas secara utuh pembahasan mantiq dalam kitab usul fikih. Bahkan sebelumnya ada Imam Ghazali dalam kitab Mustasfanya memasukkan. Beliau adalah orang yang pertama kali dalam dunia Islam yang memasukkan pembahasan mantiq dalam kitab usul fikih. Sampai beberapa kalangan mengkritik Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali memasukkan mantiq dalam kitab usul fikih? Padahal mantiq ya mantiq, usul fikih ya usul fikih. Dia adalah ilmu yang berbeda. Tapi kenapa dimasukkan di awal? Imam Ghazali sendiri adalah orang yang sangat berani mengkafirkan falasifah. Sangat berani mengkafirkan falasifah. Kebanyakan ulama ragu-ragu dalam mengkafirkan falasifah. Imam Ghazali berani mengkafirkan falasifah. Sementara filsafat ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah mantiq. Dan padahal beliau orang yang paling berani mengkafirkan falasifah, tapi beliau yang paling berani mengatakan bahwa ilmu mantiq itu wajib dipelajari atau harus dipelajari. Sampai sulamnya mengatakan waqala qaumun yanbaghi an yu'lama. Padahal yang lain-lainnya mengatakan apa? Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali fadl salahi wan nawawi harrama. Waqala qaumun yanbaghi an yu'lama. Imam Ghazali justru menekankan bahwa mantiq itu sangat perlu untuk dipelajari. Bukan hanya sangat perlu sekedar pendapat, memasukkan dalam kitab usul fikih.
Orang pertama kali dalam dunia Islam dia memasukkan usul fikih dalam secara utuhnya, dalam kitab memasukkan mantik secara utuh dalam kitab usul fikih. Kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya ilmu usul fikih. Pentingnya ilmu usul fikih. Kalau misalnya Ghazali terang-terangan mengkafirkan falasifah, kemudian tidak memasukkan mantik dalam kitab usul fikihnya, kita sangat bisa mewajari. Beliau mengkafirkan falasifah dan madkhulnya filsafat adalah mantik, maka mantik nggak perlu dipelajari. Madkhul ilal haram haram. Akan tapi beliau tidak mengatakan itu. Orang yang ragu-ragu mengkafirkan falasifah justru takut terhadap mantik. Imam Ghazali berani mengkafirkan falasifah, berani memasukkan mantik dalam kitab-kitab syariat. Ya, kemudian diikuti para diantaranya adalah Ibnu Hajib tadi dalam mukhtasarnya beliau. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kita bertahap dalam mempelajari ilmu. Kemudian masih seputar pentingnya mantik dalam ilmu usul fikih. Mantik sendiri bukan hanya penting bagi ilmu usul fikih, dan itu ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam mustasfanya tadi. Beliau menegaskan bahwa ulum nadhoriyah semuanya itu membutuhkan ilmu usul fikih. Ilmu yang berdasarkan pada istidlal, ilmu yang berdasarkan pada istidlal itu semuanya akan bergantung kepada ilmu mantik. Sampai mantik itu disebut sebagai ra'isul ulum, atau dalam nama lain disebut sebagai khadimul ulum. Kenapa khadimul ulum? Karena dia ilmu alat untuk semua ilmu. Kenapa dia ra'isul ulum? Karena dia yang nanti akan menghukumi semua ulum. Bagaimana menghukumi semua ulum? Karena semua disiplin ilmu adalah qadaya. Yang apa? Yang dikoidi tadi. Yang terakhirnya apa? Nadhoriyah. Apa maksudnya nadhoriyah? Butuh dalil. Butuh dalil. Sementara teori beristidlal dibahas oleh mantik. Maka kita balik lagi kepada ilmu mantik harus dipelajari terlebih dahulu. Dan tidak sekedar dikatakan bahwa mantik itu penting sampai dimasukkan dalam kitab-kitab usul fikih. Itu sangat menguatkan bahwa mantik itu harus diawalkan sebelum mempelajari ilmu usul fikih. Oke, itu muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke dalam muqaddimah yang kedua. Itu muqaddimah pertama. Ini muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua adalah muqaddimatus syuru'. Muqaddimah dari saya. Muqaddimatus syuru', dan itu filenya saya kirim. Saya anggap kalian sudah memahami mabadi asyrah, menghafal baitnya. Kita langsung masuk ke dalam permasalahannya. Ya. Kenapa? Karena kalau masing-masing semuanya harus ditafsir, asli nggak akan hatam dalam Ramadan ini. Jadi ada beberapa hal yang saya anggap kalian sudah memahaminya. Kalau belum paham, dengerin dulu aja. Dengarkan saja. Insya Allah kita akan berusaha sekuat sebisa kita untuk memperjelas apa yang kita sampaikan dalam usul fikih ini. Oke. Pertama, kita perlu tahu tentang konsep muqaddimatus syuru'. Muqaddimatus syuru' adalah beberapa pengetahuan yang harus diawalkan sebelum pengetahuan lain. Pengetahuan yang harus diawalkan sebelum pengetahuan lain. Sangat sederhana. Ketika kita membahas tentang atau ketika kita ingin membahas tentang misalnya tadi al-amru yufidul wujub, maka kita harus selesai terlebih dahulu al-amr itu apa, wujub itu apa. Berarti artinya sebelum kita masuk pembahasan apakah al-amru yufidul wujub, kita harus membahas tentang apa itu amr, apa itu wujub. Itu maksud
Maksud dari pengetahuan yang harus ada sebelum pengetahuan lain atau untuk bisa mendapatkan pengetahuan lain. Nah, sebuah disiplin ilmu ingin kita ketahui. Jadi ada sebuah disiplin ilmu yang sedang dihadapin kita adalah disiplin ilmu usul fikih. Ingin kita ketahui. Kaidah-kaidahnya ingin difahami oleh kita. Nah, ternyata tidak bisa kita langsung masuk ke dalamnya. Tidak bisa secara sina'ah. Tidak boleh secara sina'ah. Sina'ah itu maksudnya adalah secara adab dalam belajar, secara tata cara manhaj dalam belajar mempelajari suatu disiplin ini. Dan itu bahasa yang sharih dikatakan oleh Imam Abduddin Al-Iji dalam mawaqifnya. Beliau dalam mawaqifnya mengatakan ada beberapa hal yang yajibu taqdimuhu. Ada beberapa pembahasan yang yajibu taqdimuhu, kemudian disyarah oleh Said Syarif Turjani, maksudnya adalah yajibu wujuban sinaiyan. Maksudnya adalah secara tertib manhaji dalam thalabul ilm itu harus diawalkan. Ya, bukan wajib yang kalau kita langsung masuk pelajaran usul fikih padahal kita belum mengetahuinya, oh berarti kita berdosa. Bukan wujuban syar'iyyan, tapi wujuban sinaiyan. Oke, muqaddimatus syuru' adalah pengetahuan yang harus diawalkan, yang harus ada terlebih dahulu di akal kita sebelum kita ingin mengetahui sesuatu lain. Sesuatu lain di sini maksudnya adalah sebuah disiplin ilmu. Oke, para ulama kemudian mengembangkan konsep muqaddimatus syuru' ini menjadi yang kemudian dikenal dengan mabadi asyrah. Mabadi asyrah sendiri ini berkembang. Totalnya sendiri, jumlahnya sendiri itu adalah hasil dari istiqra. Hasil dari istiqra itu membuat kita masih bisa mencari atau menemukan sesuatu lain yang bisa membantu kita sebelum kita masuk ke dalam suatu disiplin ilmu. Hasrnya bukan hasr akli. Ya, hasrnya bukan hasr akli. Kalau hasr akli, maka kita tidak bisa menambahkannya. Tapi kalau hasrnya adalah istiqra, maka kita sangat bisa untuk menambahkannya jika kita menemukan sesuatu lain yang membantu kita dalam memahami suatu disiplin ini. Oke, mabadi asyar sendiri kemudian dinazamkan oleh Imam As-Sobban. Oleh Imam Sobban dalam beberapa karangan beliau, diantaranya adalah dalam syarah Malawinya beliau terhadap Sulam Imam Al-Khuduri dalam Mantiq. Hasya Sobban terhadap Hasya Sobban terhadap Malawi terhadap Matan Sulam. Jadi syarahnya syarah Malawi, hasyahnya Hasya Sobban. Beliau menuliskannya dalam hasyah Sobbannya tadi, hasyahnya. Oke, beliau mengatakan inna mabadi kulli fandin asyara al-haddu wal mawdu' thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wa lismu istimdadu hukm syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syaraha. Yang pertama adalah hadnya, atau dalam usul fikih ini perlu diketahui bahwa dalam usul fikih banyak para ulama menegaskan bahwa yang dimaksudkan had indahum adalah at-ta'rif mutlaqan, bukan had yang artinya had dalam mantiq. Bukan had yang lawannya adalah rasm. Walaupun nanti dalam beberapa kitab nanti akan ada praktek bahwa oh ini adalah had, oh ini adalah rasm. Akan tapi secara umum dalam usul fikih itu tidak disyaratkan penentuan mana yang zati sehingga menjadi had, mana yang arodi sehingga menjadi rasm. Secara umum mereka usuliyun mengatakan bahwa al-had adalah al-jami'ul mani'. Al-had adalah al-jami'ul mani'. Berarti kalau jami' mani' itu mencakup berbagai macam had, berbagai macam ta'rif. Saya gambarkan untuk mudzakarah bagi yang sudah mempelajari mantiq atau bagi untuk muqaddimah bagi yang belum mempelajarinya. Dalam mantiq itu nanti akan ada 4 ta'rif yang harus diketahui. Yaitu apa? Ta'rif had tam, had naqis, rasm tam, rasm naqis. Masalah ta'rif lafzi nanti ada khilaf di antara ulama apakah itu disendirikan ataukah itu masuk dalam rasm yang naqis, bukan pembahasan kita. Jadi ada ada had kedua itu, ada rasm yang dua itu. Semuanya itu syaratnya adalah jami' mani'. Semua itu syaratnya adalah jami' mani'. Ya. Berarti artinya apa? Had tam harus jami' mani'.
Had naqis harus jami' mani. Rosem tam harus jami' mani. Rosem naqis harus jami' mani. Insan ditarifkan dengan hayawanatik itu jami' mani. Insan ditarifkan dengan al-jismun natik juga jami' mani. Karena al-jism yang natik itu hanya insan saja. Insan ditarifkan dengan al-hayawan ad-dhahik jami' mani. Karena yang dhahik itu hanya insan saja. Kemudian insan ditarifkan dengan dhahiknya saja itu juga sudah jami' mani, atau katibnya saja itu juga sudah jami' mani. Bagaimana difahami contoh-contoh ini, pembahasannya sudah dianggap selesai dalam ilmu mantik. Karena kenapa insan itu dhahik, kenapa insan itu katib? Barangkali kalian akan bertanya, bukankah yang tertawa itu bukan hanya insan? Bukankah kita melihat ada kuda yang tertawa? Bukankah kita melihat ada hewan-hewan lain seperti kucing yang tertawa atau yang lain-lainnya? Barangkali kalian menemukan di YouTube gitu ya, ada hewan yang tertawa. Gitu ya. Oh, berarti sebetulnya definisi manusia dengan al-hayawanu ad-dhahik itu tidak mani, karena ada beberapa hewan yang ternyata masih masuk dalam tarif tersebut. Gitu ya. Oh, berarti ini tarifnya masih belum bagus lah. Itu pembahasannya saya anggap sudah selesai dalam ilmu mantiknya. Oke, ala kulli hal syaratnya harus jami' mani. Sementara dalam usul fikih apa itu had? Al-had adalah al-jami'ul mani. Ya, al-had adalah al-jami'ul mani. Sementara mereka manatikoh yang jami' mani itu adalah empat-empatnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa had inda al-usuliyin itu bisa had inda al-manatikoh, baik had yang tam maupun yang nakis, bisa juga rosem baik yang tam maupun yang nakis. Yang penting inda al-usuliyin tarif itu harus jami' mani. Yang penting harus jami' mani. Maka di sini nanti kita beberapa ulama juga menegaskan, di antaranya adalah Imam Haramain Al-Juwaini dalam burhannya dan dalam beberapa kitab yang lain, beliau menegaskan bahwa mengetahui perbedaan antara mana yang zati, mana yang arodi itu sangat-sangat susah sekali. Gitu ya. Sangat susah membedakan mana itu zati sehingga menjadi had, mana itu arodi sehingga menjadi rosem. Gitu ya. Sehingga nanti tarifnya itu tidak seluruhnya akan dibahas, ini tuh tarif yang had atau ini tarif yang rosem, hanya paling sesekali saja. Yang penting adalah ini tarifnya jami' mani. Nah, terus nanti akan ada i'tirad. I'tiradnya adalah ini tarifnya tidak jami', ini tarifnya tidak mani. Tapi bahasanya bisa jadi tidak menggunakan ini tidak jami', ini tidak mani. Bahasanya bisa bertahap, bisa beragam. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika kita mendefinisikan usul fikih. Apa itu usul fikih? Usul fikih adalah kadza misalnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa usul fikih adalah adillatu al-fiqh al-ijmaliyah ila akhirih. Adillatul fiqh al-ijmaliyah ila akhirih. Sebagian ulama mengatakan bahwa usul fikih adalah ma'rifatu dalailil fiqh al-ijmaliyah ila akhirih. Yang pertama adalah dalil fikihnya, yang kedua adalah ma'rifah dalil fikihnya. Kemudian yang mengatakan itu adalah dalil fikih itu i'tirad terhadap yang mengatakan ma'rifah dalil fikih. Dengan apa? Bahwa usul fikih itu dia adalah kaidah-kaidahnya ada yang mengetahui atau tidak ada yang mengetahui. Gitu ya. Sementara kalau didefinisikan dengan ma'rifah, artinya usul fikih itu tidak ada kalau tidak ada yang mengetahuinya. Gitu ya. Maka sementara usul fikih adalah kaidah-kaidahnya, maka ta'rif usul fikih menggunakan ma'rifatu dalailil fikih ijmalan itu ta'rif bil mubayyin. Bahasanya adalah ta'rif bil mubayyin. Apa maksudnya bil mubayyin? Balik lagi ke mantik, bahwa dia tidak terjadi tasawi. Gitu ya. Tidak terjadi tasawi. Kalau terjadi tasawi maka akan jami' mani'. Kalau ta'rifnya menggunakan a'am mutlakon, maka tarifnya akan jami' tapi tidak mani'. Kalau tarifnya menggunakan akhos, maka tarifnya adalah mani' tapi tidak jami'. Kalau tarifnya menggunakan mubayyin, maka tidak jami', tidak mani'. Jadi itu semuanya adalah praktek mantik dalam kitab-kitab usul fikih, dalam kaidah-kaidah yang nanti akan kita pelajari. Gitu, itu secara tasawur dan secara tasdiknya sudah kita singgung tadi berupa istidlal. Kita nanti akan menggunakan istidlalat. Kita ketika mengatakan sebuah permasalahan dalam sebuah disiplin ilmu, itu kita dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ketika kita ingin sampai ke
derajat orang yang disifati dengan alim fi dzalikal ilm. Karena ulama mengatakan bahwa orang yang mempelajari ilmu tanpa mengetahui dalilnya, maka tidak disebut alim, tapi disebut haki. Orang yang hanya menghikayatkan saja. Oh, saya tahu bahwa al-amru yufidul wujub. Oh, saya tahu bahwa an-nahyu yufidu at-tahrim. Oh, saya tahu bahwa kada-kada dari permasalahan usul fikih. Pokoknya lancar semuanya. Tapi ketika ditanya berbagai permasalahan yang menguji pemahaman dia benar atau tidak pemahamannya, dia kebingungan. Maka berarti saat itu dia hanya menyampaikan dengan hafalan, secara hafalan. Maka dia disebut sebagai haki minal hikayah. Dan itu nanti akan balik lagi kepada sebetulnya akan balik kepada makna ilmu yang sering saya sampaikan dan saya anggap kalian sudah mengetahuinya. Yaitu bahwa ilmu diantara artinya adalah mutlaqul idrak, diantara artinya adalah tasdiq, mutlaqut tasdiq, diantara artinya adalah tasdiq yakini, diantara artinya adalah masail, diantara artinya adalah idrak tilkal masail, diantara artinya adalah malakah fi tilkal masail. Kalau kalian memahami itu, maka insya Allah akan paham apa yang nanti akan kita lalui dan apa yang tadi sudah kita jelaskan. Oke, balik lagi. Apa itu mabadi asyrahnya ilmu mantik? Mabadi asyrahnya ilmu usul fikih. Oke. Yang pertama, tarifnya apa? Walaupun disebutnya had, tapi maksudnya adalah endal usuliyin, maksudnya adalah mutlaqut ta'rif. Maka saya bahasakan ta'rifuhu, dan para ulama nanti akan banyak membahasakan dengan ta'rifuhu. Kalau ada yang mengatakan hadduhu, ya, haddu usulil fiqh, maka ketahuilah bahwa maksudnya adalah ta'rifnya mutlaqan. Tidak sedang mengatakan bahwa had di sini adalah had indah al-manatiqah. Oke. Bi'tibar kaunihi ma'luman wa bi'tibar kaunihi ilman bil ma'lum. Jadi para ulama itu nanti akan berbeda dalam mendefinisikan ilmu usul fikih. Perbedaannya yang pertama, yang paling mendasar adalah ilmu usul fikih merupakan pengetahuan terhadap kaidah atau kaidah itu sendiri. Kaidah itu sendiri ataukah pengetahuan terhadap kaidah. Seperti misalnya nahwu. Nahwu itu hakikatnya apa sih? Hakikatnya adalah masailnya, kaidah-kaidahnya. Usul fikih juga mestinya hakikatnya adalah masailnya, kaidah-kaidahnya. Oh, enggak gitu. Karena secara hakikat istilahiyah, secara istilah, salah satu arti dari ilmu adalah idrak tilkal masail. Bukan hanya masailnya. Maka mendefinisikan suatu disiplin ilmu dengan al-ilmu bikada misalnya, maka itu adalah definisi yang benar. Makanya kita akan menemukan khususnya dalam usul fikih, tarifnya nanti akan ada dua pola itu. Yang pertama menggunakan ilm atau ma'rifah atau yang senada dengannya, yang kedua menggunakan kaidahnya itu sendiri. Atau yang pertama kaidahnya, yang kedua adalah ma'rifatuha. Kalau bahasanya jam'ul jawami adalah wa usulul fiqhi dalailul fiqhi al-ijmaliyah wa qila ma'rifatuha. Kalau dalam bahasa jam'ul jawami seperti itu. Itu menggambarkan adanya dua ittijah, adanya dua metode para ulama dalam mendefinisikan ilmu usul fikih. Yang pertama secara dia kaidah, yang kedua adalah pengetahuan kaidah, dan dua-duanya benar. Dan dua-duanya menggunakan istilah memang dalam ilmu. Karena ilmu diantara artinya adalah masail, diantaranya adalah idrak tilkal masail. Oke, pertama, bi'tibar kaunihi ma'luman. Bi'tibar kaunihi ma'luman ini juga ada dua. Ada yang wa idhafatan. Bi'tibar kaunihi ma'luman itu maksudnya adalah masail. Ilmu usul fikih sebagai disiplin ilmu. Nanti yang kedua adalah bi'tibar kaunihi ilman bil ma'lum. Ilmu usul fikih sebagai pengetahuan terhadap disiplin ilmu. Pengetahuan terhadap disiplin ilmu. Oke, yang pertama adalah ilmu usul fikih dari sisi dia adalah kumpulan permasalahan, atau dari sisi dia adalah sebuah disiplin ilmu, atau bahasa di sini adalah bi'tibar kaunihi ma'luman. Ada dua, ada secara idhafah, ada secara laqab. Secara idhafah dia adalah adillatul fiqh. Dia adalah adillatul fiqh, karena usul di situ maksudnya adalah adillah. Usul sendiri itu biasanya para ulama menjelaskan arti secara lughatan, kemudian istilahnya masing-masing dari dua lafaz itu, dari lafaz usul dan dari lafaz al-fiqh.
usul, kemudian diifradkan atau dijelaskan mufradnya dia adalah aslun, kemudian secara lugha beberapa arti, secara istilah beberapa arti. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dalil, ya, yang dimaksudkan dari asal di sini adalah dalam ta'rif ilmu usul fikih adalah dalil. Maka ketika usulnya jamak maka dia menjadi adillatul fiqh. Sementara fikihnya sendiri apa? Fikihnya sendiri juga para ulama biasanya menjelaskan bahwa fikih adalah al-ilm bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Berarti usul fikih itu apa artinya? Adillatul ilm bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ya, jadi tinggal di tafsil saja. Adillatul ilm bil ahkam syar'iyyah. Itu adalah secara maklum dan idhafah. Dan ini disebutkan dalam Al-Burhan. Disebutkan oleh Imam Al-Haramain dalam kitabnya Al-Burhan. Juga disebutkan oleh beliau dalam kitabnya At-Talkhis. Talkhis fi Ushulil Fiqh. Juga disebutkan dalam Mukhtasar Muntaha. Berarti oleh Ibnu Hajj. Walaqaban. Sementara kalau sudah menjadi laqab, dia itu apa sih? Dia itu apa? Kalau sudah menjadi laqab, maka sudah menjadi dalam bahasa mantiknya sudah menjadi mufrad. Sementara kalau idhafi, maka dia masih murakkab. Kalau murakkab, maka dalla juz'uhu ala juz'i makna. Sementara kalau laqabi, maka la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Maka usulul fiqh, usulnya tidak memiliki makna, tidak memiliki andil dalam makna usul fikih. Fikihnya tidak memiliki andil dalam makna usul fikih. Karena memang usul fikih adalah satu keutuhan, satu kesatuan yang memiliki makna keutuhan ilmu usul fikih itu. Nah, apa di antara arti dari usul fikih yang disebutkan oleh para ulama? Laqaban, yaitu turuqul fiqhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Dan ini adalah ta'rif yang kita pakai di kitab Waraqat ini yang beliau sebutkan dalam Al-Waraqat. Turuqu al-fiqh ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Nanti akan kita sebutkan kenapa bahasanya adalah turuq. Kemudian yang kedua ada penambahan yaitu dari Imam Ar-Razi. Beliau menambahkan satu hal yaitu apa? Kaifiyatu halil mustadil biha. Yaitu hal dari mustadilnya. Berarti usul fikih itu apa? Kata Imam Ar-Razi, usul fikih itu dari sisi dia adalah maklum, dari sisi dia adalah kumpulan kaidah, dari sisi dia adalah kumpulan permasalahan, dari sisi dia adalah kumpulan qadaya kulliyah, mujabah hamliyah, nadhar itu, dari sisi itu dia itu adalah kumpulan turuq al-fiqh, majmu' turuqil fiqhi. Itu saja, tidak majmu'. Nah, suatu kumpulan dari apa? Dari turuqul fiqh al-ijmaliyah. Yang kedua adalah kaifiyatul istidlal biha. Dan yang ketiga adalah kaifiyatil al-mustadil biha. Nah, ini nanti tarif ini itu nanti akan menggambarkan seluruh isi dari usul fikih. Akan menggambarkan seluruh isi dari usul fikih. Karena yang pertama, adillatul fiqh atau dalailul fiqh, majmu' turuqil fiqh. Dalil dalam usul fikih nanti akan disebutkan bahwa dalil itu adalah sesuatu yang yufidu al-qata'. Sementara cara kita sampai kepada suatu hukum syar'i secara fikih itu tidak mesti menggunakan dalil yang qat'i. Jadi sering menggunakan justru yang dhon. Ya. Makanya kemudian beberapa ulama mengganti bahasanya bukan adillatul fiqh. Ya, karena yang dibahas dalam usul fikih itu enggak semuanya tentang dalil. Apa selain dalil, ada sesuatu yang mirip dengan dalil tapi derajatnya di bawahnya dalil. Apa itu? Amarah. Amarah adalah yang seperti dalil tapi yufidu dhon. Sementara dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu lain yang bil qata'. Dalam bahasa kita, dalil itu bisa kita sebut dengan bukti. Secara bahasa dalil itu bisa disebut dengan bukti. Bukti itu adalah sesuatu yang nyata menunjukkan pada sesuatu, gitu ya. Beda dengan amarah. Amarah itu bisa kita bahasakan dengan indikasi, bahwa ini mengindikasikan begini. Sementara bukti itu menegaskan ini. Gitu ya. Dalam berfikih itu terkadang menggunakan bukti, terkadang menggunakan indikasi.
Terkadang menggunakan dalil, terkadang menggunakan amarah. Makanya sebagian ulama mengganti bahasa dalil ini dengan turuk, karena turuk itu yashmaluhuma, dan itu dilakukan oleh Imam Haramain dalam waraqatnya. Maka bahasanya adalah turukul fiqhi ala sabili ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Turukul fiqhi ala sabili ijmal adalah kita sebut secara masyhur di kalangan beberapa lisan kita dengan dalil gitu ya. Walaupun bahasanya turuk, tapi bahasakanlah dalil, karena memang sebagian ulama memang mensorehkan maksudnya adalah dalil gitu ya. Oke, dalil, bahwa dalil itu ada yang ijmali, ada dalil yang tafsili. Dalil ijmali itu maksudnya bagaimana? Dalil yang tidak tertentu terhadap suatu permasalahan, sementara tafsili itu sudah tertentu pada suatu permasalahan. Dalil ijmali misalnya apa? Quran adalah dalil ijmali. Quran adalah dalil ijmali. Sementara dalil tafsilinya adalah bagian-bagian dari Al-Qur'annya. Seperti aqimus shalah, dia adalah dalil tafsili. Dalam usul fikih kita tidak membahas dalil secara tafsili, tidak membahas aqimus shalah, tidak membahas wa atuz zakah, tidak membahas wa 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa 'ala Allah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam usul fikih tidak membahas yang semacam itu, tidak membahas ijma'nya sahabat dalam hal ini, tidak membahas qiyas tertentu dalam hal ini gitu ya. Tapi membahas ijma' secara umum, membahas Quran secara umum, membahas sunnah secara umum, membahas qiyas secara umum, dan seterusnya ya. Jadi membahasnya, yang dibahas adalah Qurannya. Kemudian Quran ini juga di dalamnya nanti terdapat apa? Terdapat amr. Amr di sini masih dalam kategori ijmali, masih dalam kategori ijmal. Karena nanti tafsirnya adalah amrullah bis shalah, amrullah bikadza. Ya, atau secara langsung dalam Qurannya tadi seperti waqimus shalah wa atuz zakah ila akhirih. Itu sudah tafsir. Sementara kalau amrullah itu masih ijmali. Karena amrullah itu bisa sangat banyak sekali. Ya, masih sangat banyak sekali. Makanya dia masih tergolong ijmali. Nah, yang dibahas dalam usul fikih adalah yang ijmalinya tadi. Yaitu Qur'annya dan bagian-bagiannya yang masih belum tertentu pada suatu permasalahan. Begitu juga dalam sunnah. Sunnah juga seperti itu, ijma dan lain-lainnya. Oke. Apa dikatakan? Majmu' turuq al-fiqh ala sabilil ijmal. Kemudian wa kaifiyat al-istidlal biha. Wa kaifiyah itu ataf kepada turuq. Berarti kumpulan dari apa? Turuqi al-fiqh ala sabil ijmal, juga kaifiyati al-istidlal biha. Karena setelah kita mengetahui dalilnya, seorang usuli itu tidak terbatas pada dia tahu dalilnya saja, bahwa Quran itu hujjah, bahwa sunnah itu hujjah, bahwa al-amr itu yufidul wujub, bahwa muqaddimatul wajib itu wajibah, bahwa ila akhirih. Tidak hanya itu saja, tapi tahu cara istidlal. Apa maksudnya tahu cara istidlal? Ketika mau menggunakan harus utuh pemahamannya. Apa maksudnya utuh? Maksudnya adalah ketika digunakan nabrak nggak dengan dalil yang lain? Nabrak nggak dengan dalil yang lain? Karena bisa jadi kalau mengambilnya hanya sebagian saja, tidak membahas dalil secara utuhnya, maka dia akan menghasilkan hukum yang kurang tepat. Dia menggunakan Quran saja, Qurannya mengatakan begini, tapi ternyata ada sunnah yang menjelaskannya, ternyata ada qiyas yang mampu menjelaskannya, ternyata ada ayat lain yang mentaksisnya, ada ayat lain yang mentakyidnya, begitu seterusnya. Jadi kita harus bisa, seorang usuli juga harus bisa mengetahui cara dalam beristidlalnya. Jadi tidak sekedar mengetahui bahwa al-amr yufidul wujub, tidak hanya seperti itu, akan tetapi juga amr yufidul wujub ini, itu prakteknya bagaimana? Apakah bisa tabrakan dengan hal yang lain ataukah tidak? Maka secara utuh, makanya bertabrakan, masalah konsep bertabrakan ini nanti akan kita kenal dengan bab at-ta'adul wat tarajih. Akan kita kenal dengan bab at-ta'adul wat tarajih. Maka yang pertama yaitu majmu' turuq al-fiqh al-ijmaliyah, itu biasanya dalam kitab-kitab usul fikih atau dalam beberapa kitab usul fikih itu akan dibagi menjadi 7 kitab.
muqaddimah wa sab'ati kutub. Itu dilakukan oleh semisal Imam Baidawi dalam dalam minhajnya beliau, minhajul usul ila ilmi usul. Yang pertama muqaddimah. Muqaddimah ada 2 bab, kemudian masuk ke dalam kitab. Al-kitabul awal fil kitab atau fil Quran. Al-kitabus tsani fi as-sunnah. Al-kitabul tsalits fi al-ijma'. Al-kitabur rabi' fi al-qiyas. Al-kitabul khamis fil adillah al-mukhtalaf fiha. Kemudian Alkitab As-Sadis fit ta'arud wa tarajih. Alkitab As-Sabi' fi al-ijtihad. Berarti 5 pertama berputar tentang apa? Tentang adillatul fiqh al-ijmaliyah. Ya, berarti tadi majmu' apa? Majmu' turuqil fiqh al-ijmaliyah. Dalam usul fikih, dalam versi Imam Baidawi berarti 5 bab yang pertama. Ya, 5 bab yang pertama itu adalah sepertiga yang pertama dari atau potongan yang pertama dari tarif yang tadi disebutkan. Kemudian apalagi kaifiyah istidlal biha. Kaifiyah istidlal biha. Kaifiyah istidlal biha itu apa? Tadi kita sebutkan dia adalah cara bagaimana menggunakan dalil tadi. Jadi setelah kita katakan ini dalil bahwa al-amr itu termasuk dalil dalam berfikih, bahwa umum itu termasuk amarah atau dalil dalam berfikih, bahwa takyid itu termasuk dalil dalam berfikih, bahwa bayan itu termasuk dalil dalam berfikih ila akhirih dengan penjelasannya di masing-masing tempatnya. Nah, setelah kita mengetahui, kita baru kemudian menggabungkannya, mempraktekkan semuanya dalam istinbat ahkam. Oh, berarti kita perlu mengetahui at-ta'adul wa tarajih. Dan yang terakhir adalah mengetahui tugasnya. Siapa yang mampu beristidlal dan siapa yang tidak mampu beristidlal. Ada dalilnya, ada caranya, ada orangnya. Ada dalilnya, ada caranya, ada orangnya. Nah, ilmu usul fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang 3 hal ini. Tentang dalil dalam berfikih, tapi dibahas secara ijmalan tadi. Kemudian ngebahas tentang cara dalam ketika ada ta'arudnya, dan ngebahas tentang siapa yang berhak untuk istidlal. Itu adalah ilmu usul fikih. Oke, itu adalah tarif yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Mahsulnya. Kemudian disebutkan lain adillatul fiqh wajihat dalalatiha 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah wa kaifiyah halil mustadil biha min jihati jumlah. Ini semuanya adillatul fiqh, jihad dalalatiha 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah, kaifiyah halil mustadil biha min jihati al-jumlah. Ini disebutkan oleh al-Ihkam, berarti oleh siapa? Oleh Imam Al-Amidi. Oleh Imam Al-Amidi. Secara makna dasar tidak berbeda dengan bahasanya, tidak berbeda dengan makna yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi, yaitu kumpulan dari 3, yaitu adillatul fiqh sama. Cuma bahasa beliau di sini adalah adillah, sementara bahasa Imam Ar-Razi adalah turuq al-fiqh. Kemudian jihad dalalatiha 'alal ahkam. Jihad dalalatiha 'alal ahkam maksudnya adalah tadi kaifiyatul istidlal biha. Dan yang ketiga adalah kaifiyah hal mustadil biha. Itu semuanya tiga-tiganya min jihati al-jumlah. Minjal jumlah maksudnya adalah ijmalan tadi. Maksudnya tidak membahas dalil secara khusus aqimus shalah, tidak membahas aqimus shalah secara khusus, tapi disebutkan aqimus shalah dalam beberapa permasalahan dalam usul fikih sebagai contoh, tapi tidak sebagai pembahasan. Juga dalam masalah ta'arud wa darjih, itu tidak secara khusus ta'arudu hadal hadis dengan hadal hadis gitu ya. Tapi ta'arudu hadis tertentu dengan hadis yang sifatnya kada dengan hadis yang sifatnya begitu misalnya. Ada hadis yang qawi, ada hadis yang dhaif gitu ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ketika bertentangan maka bagaimana? Ada hadis yang am, ada hadis yang khas. Maka ketika bertentangan bagaimana? Ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Maka ketika bertentangan bagaimana? Begitu seterusnya. Oke. Semuanya itu tidak berkenaan dengan hadis tertentu, gitu ya. Hadis tertentu, ayat tertentu, ijma' tertentu, qiyas tertentu, gitu ya. Qiyas dalam hal ini, qiyas dalam hal itu tidak. Tapi qiyas jika begini sifatnya, maka bagaimana? Hadis jika begini sifatnya, maka bagaimana? Seterusnya. Itu maksud dari min jihati al-jumlah. Begitu juga kaifiyah halil mustadil biha. Tidak membahas si fulan ini mustahid,
si fulan ini muqallid, si fulan ini tidak membahas itu. Tapi sifat mujtahid itu bagaimana? Siapa yang layak disebut mujtahid? Karakteristiknya apa saja? Syaratnya apa saja? Orang yang belum sampai mujtahid akan disebut apa? Disebut muqallid kah? Apakah ada istilah lain? Dan dia apa yang perlu dilakukan ketika ingin mengetahui hukum? Itu tidak sedang bicara tentang si fulan ini muqallid, si fulan ini mujtahid, tapi membahas tentang kaidah-kaidah secara umumnya. Maka dikatakan tiga-tiganya itu min jihati al-jumlah. Dan yang keempat yang disebutkan oleh Imam siapa? Jamul Jawami. Oleh siapa? Imam Subki yang Ibn atau Ab? Imam Subki yang Ibn atau yang Ab? Imam Subki yang Tajuddin atau yang Taqiyuddin? Tajuddin ya? Tajuddin atau yang Taqiyuddin? Yang Tajuddin. Yang Tujim itu Ibn atau yang Ab? Ibn atau Ab? Kerenan Ab ya? Kerenan Ab. Salah satu kerennya Ab adalah menghasilkan Ibn yang mengarang kitab Jamul Jawami. Oke, berarti ini adalah karya Ibnu Subki. Atau sering disebut Subki juga karena keluarga Subki. Saya lupa marojiknya di mana, tapi saya pernah membaca bahwa Imam Taqiyuddin As-Subki ini membolehkan anaknya, yaitu Tajuddin As-Subki, untuk menikah. Tapi kemudian sang bapak ini mengatakan kepada istri dari anaknya, atau katakanlah menantunya, wahai istri dari anakku, kamu jangan minta nafkah kepada anakku. Biarkan dia fokus terhadap ilmu. Suatu hari ketahuan bahwa istrinya ini minta nafkah kepada suaminya, yaitu Tajuddin As-Subki. Setelah ketahuan, bapaknya minta anaknya untuk menceraikannya. Tapi wallahu alam apakah jadi diceraikan atau tidak. Tapi saking apanya? Saking bapaknya ini perhatian penuh bahwa anaknya ini harus jadi ulama. Ya, usia beliau hanya 45 tahun. 44 atau 45 tahun saja usia beliau. Tapi kitabnya dipakai di mana-mana. Di antaranya adalah ini Jamul Jawami. Betapa tenarnya, betapa masyhurnya kitab Jamul Jawami. Di antaranya juga adalah Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Itu juga karyanya beliau, Tajuddin As-Subki. Banyak karya beliau. Itu yang disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah bi'tibar kaunihi ilman bil ma'lum. Berarti usul fikih sebagai idraku al-masail. Kalau yang pertama, usul fikih bi'tibar kaunihi masail. Ya, dia adalah kumpulan permasalahan, kumpulan kaidah-kaidah yang ingin kita ketahui. Sekarang bi'tibar kaunihi ilman bil ma'lum. Berarti dia adalah idrak masailnya. Apa itu? Apa definisinya? Al-ilm biadillatil fiqh wa wujuh dalalatiha alaihi. Nah, tinggal ditambahi apa? Tinggal ditambahi ilm saja. Karena adillatul fiqh wa wujuh dalalatiha dalalatiha alaihi itu adalah usul fikih yang disebutkan di awal tadi. Yang disebutkan secara dengan versi seperti Waraqat. Waraqat menyebutkan ada berapa? Ada berapa bagian dalam usul fikih? Ada dua. Yaitu apa? Ma'rifah adillatil fiqh sama kaifiyah istidlal saja. Hal mustafidnya atau hal mustadilnya nggak disebutkan. Ya. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Imam Mahalli saat kita masuk ke dalam kitabnya Imam Mahalli insyaallah. Nah, tapi beliau menyebutkan hanya dua saja. Sementara Imam Rozi, Imam Baydawi menyebutkan tiga, ya nggak sih? Ada adillatul fiqh, ada kaifiyah istifadah, ada hal mustafid. Ya. Jadi ada yang menyebutkan satu saja adillatul fiqh. Yaitu siapa? Boleh Imam Haramain, tapi itu secara idhofi. Kalau secara idhofi pasti ya. Usulul fiqh pasti dia adalah adillatul fiqh saja gitu ya. Tapi secara laqab memang ada. Siapa itu? Imam Tajuddin As-Subki tadi. Beliau mendefinisikan apa? Enggak ada, setelahnya itu enggak ada.
gitu ya. Beliau hanya mengatakan bahwa usul fikih adalah adalah ilul fiqh al-ijmaliyah. Adalah ilul fiqh al-ijmaliyah. Karena hakikatnya usul fikih adalah yaitu dalil-dalil fikihnya saja. Kemudian nanti beliau akan menjelaskan wal usuli al arif biha wa bi kaifiyatil istidlal biha wa halil mustafid atau wa hali al mustadil. Jadi usulinya adalah orang yang mengetahui kaidah-kaidah tersebut, mengetahui cara istifadah dan mengetahui posisi siapa yang berhak untuk mengambil dalil secara langsung dari Quran Sunnah dan siapa yang tidak berhak sehingga dia harus taklid saja. Ya, ini nanti masuk dalam ranah khilafnya para ulama dan itu tidak boleh disampaikan di awal-awal pelajaran khilaf para ulama. Terus kenapa saya mendatangkan ini? Agar kalian memiliki gambaran terhadap perkataan para ulama yang menjelaskan tentang hakikatnya usul fikih. Karena jika kita menggunakan satu saja tarif, maka ketika kita masuk ke dalam tarif yang lain, kenapa beliau mengatakan ini? Kenapa tarifnya berbeda? Nah, maka di pertemuan pertama ini saya ingin memberikan gambaran bahwa usul fikih itu bisa ditarifkan dari berbagai sisi. Gitu ya. Maka kalian jangan bingung kalau melihat dalam kitab ini tarifnya begitu, dalam kitab ini tarifnya lain, dalam kitab ini tarifnya lain lagi. Gitu ya. Bahwa itu semuanya akan kembali pada dua yang pertama. Akan kembali pada dua. Itu apa? Ilmu usul fikih bi'tibar kaunihi ma'luman wa bi'tibar kaunihi ilman. Gitu ya. Tidak akan lepas dari dua itu saja. Mana tadi? Kemudian yang kedua, atau kita sebut yang ketiga terlebih dahulu, karena yang kedua ini unik, beliau berani untuk berbeda. Oke, kita yang ketiga terlebih dahulu dari bi'tibar kaunihi ilman bil ma'lum, yaitu tarifnya Imam Baydawi dalam Minhajnya. Beliau mengatakan ma'rifah dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyah istifadah minha wa halil mustafid. Tiga hal itu tidak terlalu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa yang berbeda di sini? Tarif yang kedua, yaitu tarifnya siapa? Mukhtasar Ibnu Hajib. Ibnu Hajib sendiri ya. Mukhtasar Ibnu Hajib berarti Ibnu Hajib sendiri ya. Dalam Mukhtasar Muntahanya beliau. Beliau mengatakan, apa itu usul fikih? Al-ilm bil qawaid allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah an adillatiha tafsiliyah. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah tarifnya menggunakan maudhu ataukah menggunakan samroh. Tarifnya menggunakan maudhu ataukah menggunakan samroh. Sisanya yang sebelumnya itu semuanya tarif menggunakan maudhu. Gitu ya. Sementara yang ini beliau menggunakan samrohnya. Dan ini adalah cara terbaik, ini adalah salah satu cara yang sangat baik ketika mengajarkan kepada mubtadiin dalam mempelajari suatu ilmu. Disebutkan apa? Tarif menggunakan samrohnya. Misalnya apa? Misalnya ketika kalian belajar mantik, apa tarifnya mantik? Mantik adalah al-ilmu alladhi yubhasu fihi an al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila ma'lum ila majhul tasawwur tasdiqi. Gak ada penariknya untuk kita mempelajari. Beda ketika ditarifkan dengan samroh, itu dengan maudhu'nya tadi. Beda ketika samroh, apa itu? Mantik adalah ilmun taksimu mura'atuhu adzihna 'anil khata'i fi fikri. Dia adalah disiplin ilmu yang dengan kita menggunakannya kita akan terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Oh gitu ya. Seorang thalib tadi, seorang thalib dalam awal perjalanannya akan lebih bergairah untuk mempelajari ilmu mantik ketika tarifnya menggunakan samrohnya dibandingkan tarifnya menggunakan maudhu'nya. Apa menariknya tadi kalian dengar berdasarkan maudhu'nya? Apa menariknya? Makanya di sini beliau berani berbeda dengan para ulama yang lainnya. Apa
Apa itu? Al-ilm bil qawaid. Al-ilm bil qawaid itu idrak masail tadi. Al-ilm bil qawaid. Al-ilm bil adilah yang kedua, yang pertama tadi juga idrak masail. Yang ketiga tadi ma'rifatul dalil fikih juga idrak masail. Ini bahasa yang berbeda. Al-ilm bil qawaid allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah. Yang dengannya, dengan kita mengetahuinya tadi, dengan pengetahuan tadi menjadi sifatnya kita, maka kita akan bisa terantarkan untuk beristinbat, ila istinbat al-ahkam syar'iyyah, bisa mengetahui hukum-hukum syariat langsung dari dalil-dalil tafsilinya. Ya, langsung dari dalil-dalil tafsilinya. Nah, kok dalil tafsili di sini? Iya, karena fungsinya adalah berfikih. Usul fikih di sini fungsinya adalah berfikih. Sementara yang tadi yang adilah ijmaliyah, dia tidak sedang berbicara tentang fungsi, tapi berbicara tentang hakikatnya dia. Hakikatnya dia adalah ilmu tentang dalil ijmali. Fungsinya apa? Agar bisa digunakan dalam dalil tafsili. Gitu ya. Makanya di sini disebutkan adilah tafsiliyah, itu karena di sini sudah masuk dalam ranah samrohnya, yaitu samroh dalam fikihnya, dalam berfikih. Oke, saya kira cukup ini tasawur dari dalam mengetahui usul fikih yang perlu diawalkan. Ketika kita sudah mengetahui usul fikih itu bagaimana, usul fikih itu ada yang mendefinisikan dia adalah adilah fikihnya saja yang ijmaliyah, tapi kemudian ada yang menambahkan kaifiyatul istifadah minha atau biha, kemudian ada yang menambahkan lagi hal mustafid. Berarti di sini kemudian dari semuanya itu kita juga mengetahui ada versi yang mengatakan bi'tibar kaunihi makluman, bi'tibar kaunihi ilman, alasannya masing-masing karena memang dibolehkan. Dari situ maka kita akan lebih tenang ketika melihat karya-karyanya para ulama. Ketika definisi berbeda-beda, memang semuanya memiliki alasan, memiliki landasan, memiliki wujhatun nazarnya masing-masing. Oke, itu adalah tarif dari ilmu usul fikih. Kemudian yang kedua adalah maudhu'nya. Maudhu'nya apa? Sebetulnya maudhu'nya juga khilaf di antara beliau-beliau. Tapi kalau saya datangkan maudhu'nya khilaf lagi, padahal tariknya sudah panjang lebar perbedaannya, maka hari pertama ini akan menjadikan barangkali hari yang terakhir juga. Oke, maka singkatnya maudhu'nya apa? Maudhu' itu adalah poros pembahasan. Ya. Poros pembahasan. Apa maksudnya poros pembahasan? Kalau kita boleh menggambarkan, maka ilmu itu berawal dari satu titik. Dari satu titik, kemudian bercabang mahmulatnya. Satu titik itu apa? Maudhu', bercabang kemudian mahmulatnya. Kalau saya beri contoh misalnya dalam fikih. Dalam fikih, apa maudhu'nya? Maudhu'nya adalah af'al mukallafin. Af'al mukallafin. Maudhu' ilmu nanti akan berkembang ketika sudah masuk dalam maudhu' masail. Jadi maudhu'nya ilmu fikih tadi apa? Af'al mukallafin. Tapi af'al mukallafin yang mana maudhu' ilmu fikih tidak dijadikan maudhu' dalam masailnya secara langsung. Tapi yang dijadikan maudhu' adalah juz'iyat dari af'al mukallafin. Itu apa? Salatnya. Salat af'al mukallafin enggak? Gitu ya. Al-hajj min af'al mukallafin ya. Al-bai' min af'al mukallafin, semuanya ya. Jadi pembahasan baik mulai dari ibadatnya ini imma yang toharo atau yang bagaimana sampai akhirnya. Bahkan para ulama mengatakan jika ada pembahasan yang bukan seputar af'al mukallafin, maka ketahuilah dia adalah muqaddimah atau takwillah menjadi af'al mukallafin. Apa misalnya? Tentang batu, tentang air. Dalam fikih ada pembahasan tentang air nggak? Oh, awal-awal sekali membahas tentang air. Katanya af'al mukallafin, padahal air bukan min af'alil mukallafin. Ini bagaimana gitu ya? Maka takwillah menjadi dia bisa masailnya menjadi af'al mukallafin. Maudhu'nya adalah af'al mukallafin. Misalnya apa? Misalnya adalah yajuzu at-tatahhur bima'is sama. Ditawil menjadi seperti itu. Gitu ya. Padahal babnya apa? Babnya adalah al-miyah allati yajuzu at-tathhir biha. Judulnya seperti itu. Kemudian pertama mau sama, kedua mau nahri, mau kadza ila akhirih. Itu sebetulnya bukan surah yang asli dari hakikatnya sebuah disiplin ilmu.
Ya, hakikatnya adalah karena maudhu'nya af'al mukallafin, maka af'al mukallafnya bagaimana? Af'al mukallafnya adalah ya juzu at-tatahhur. Apa tadi? At-tatahhur. At-tatahhur bi ma'is sama yajuz. At-tatahhur bi ma'in nahri yajuz. At-tatahhur bi kada yajuz ila akhirih. Oh, berarti maudhu'nya apa? At-tatahhur. Itu min fi'lil mukallaf atau bukan? Min fi'lil mukallaf. Oh, berarti nanti akan balik lagi ke sana. Berarti, tapi apakah itu fi'lul mukallaf secara langsung? Tidak. Tapi juz'i min juz'iyat fi'lul mukallaf. Gitu ya. Karena kalau langsung fi'il mukallaf berarti fi'lul mukallaf wajib, fi'lul mukallaf mandub. Apakah begitu? Dan fikih tidak. Tapi juz'i min juz'iyat fi'il mukallaf. Itu apa? Itu salatnya, zakatnya, hajinya, baiknya ila akhirih. Oke, berarti titiknya ada di mana? Titiknya adalah fi'il mukallaf. Kemudian titik ini memiliki juz'iyat. Juz'iyatnya apa? Dalam fikih ada salat, zakat, syahadah, ila akhirih. Ini adalah juz'iyatnya. Kemudian dimahmulkan. Mahmulnya apa? Mahmulnya adalah hukum-hukum syariat. Yaitu apakah wajib, ataukah sunnah, ataukah jaiz, mubah, ataukah haram, ataukah bagaimana. Itu adalah mahmulnya. Maka dalam fikih itu nanti akan seperti itu semuanya. Gitu ya. Oke, misalnya apa? Misal lain gitu. Dalam permasalahan wudu misalnya. Furudul wudu sittatun. Pertama misalnya adalah an-niyah. Itu bagaimana? An-niyah fardun min furudil wudu. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apakah itu ahkam syariah? Ya, ahkam syariah, tapi dengan ditakwil. Maka apa? Bahasanya menjadi al-wudu wajibun 'alal mukallaf 'inda kulli shalah misalnya. Atau an-niyah wajibatun likulli man tawajjaha ilal wudu. Ghuslul wajhi wajibun 'ala kulli man tawajjaha ila wudu ila akhirih. Atau man fa'ala al-wudu atau man tawaddu'a atau ila akhirih dengan bahasa-bahasa yang senada dengannya. Oh, berarti kembali lagi kepada apa? Fi'il mukallaf wajib atau tidak wajib. Fi'il mukallaf mandub atau tidak mandub. Fi'il mukallaf mubah atau tidak mubah. Fi'il mukallaf haram atau ila akhirih. Gitu ya. Sama kasusnya dengan usul fikih. Usul fikih pun seperti itu. Apa maudhu'nya? Berarti membahas apa titiknya? Titiknya adalah dalil ijmali. Nah, dalil ijmali ini dari sisi apa? Dari sisi dia nanti akan bisa digunakan untuk mengisbat ahkam syar'iyyah yang amaliyah, yang kita sebut dengan fikih. Dilihat dari sisi dia akan bisa menjadi dalil untuk berfikih. Berarti misalnya al-amr ini termasuk dalil ijmali atau bukan? Ya, dalil ijmali. Kemudian ininya mahmulnya apa? Mahmulnya adalah amr yufidul wujub. Nanti yufidul wujub akan dipakai untuk digunakan untuk berfikih, untuk menggali sebuah hukum syar'i yang fikih. Begitu juga dalam kasus-kasus yang lainnya. Al-Qur'an hujjah. Setelah dikatakan Al-Qur'an hujjah, bisa dipakai untuk beristidlal enggak? Bisa. Kemudian tadi an-nahyu yufidul wujub. An-nahyu yufidut tahrim. Itu nanti akan bisa dipakai nggak dalam berfikih? Bisa dipakai ya, dalam berfikih. Kemudian misalnya muqaddimatul wajibatun. Setelah ditetapkan maka bisa dipakai nggak untuk berfikih? Bisa dipakai. Misal lain al-amru ba'dan nahyi atau an-nahyu ba'dal amri, masing-masingnya ada dua-duanya. Al-amru ba'dal nahyi yufidu kada atau an-nahyu ba'dal amri yufidu kada. Ya. Atau at-taqyid ba'da al-ijmal yufidu kada atau al-ijmal 'inda ta'arud ma'a al-muqayyad, al-mujmal 'inda ta'arud ma'a al-muqayyad yufidu kada ila akhirih. Itu nanti semuanya akan dipakai dalam berfikih. Ya, berarti apa porosnya? Porosnya adalah al-adillah asy-syar'iyyah al-kulliyah. Al-kulliyah maksudnya adalah tadi al-ijmaliyah. Min haitsu innaha kaifa tustanbatu minha al-ahkam asy-syar'iyyah. Kaifa tustanbatu minha al-ahkam asy-syar'iyyah. Oke, itu adalah maudhu'nya. Dia titik porosnya adalah dalil ijmali. Dalil ijmali. Bagaimana dia bisa digunakan untuk berfikih. Ya. Bagaimana dia bisa digunakan untuk berfikih. Berarti pertama membahas tentang apakah dia merupakan dalil atau tidak. Ketika dia merupakan dalil atau tidak, sudah ditetapkan iya, maka bagaimana cara penggunaannya. Gitu ya. Setelah dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, siapa yang berhak menggunakannya. Gitu ya.
Karena tidak semua yang alat yang bisa digunakan untuk sesuatu boleh untuk siapapun menggunakannya. Maka juga harus diperjelas siapa yang berhak untuk menggunakannya. Itu adalah maudhu dari ilmu usul fikih. Dan samrohnya apa? Samrohnya banyak. Di antaranya yang terpenting adalah 5 yang saya sebutkan di sini. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah istinbatul ahkam asy-syar'iyyah ala wajhi shihhah wa bayan as-sahih min al-istidlalat min ghairi sahih. Ini adalah samroh yang huwa atau semakna dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Hajib dalam mukhtasarnya, yaitu apa? Bisa kita gunakan untuk beristidlal. Artinya nanti dengan kita mempelajari usul fikih, nanti bisa sampai derajat kita bisa beristidlal. Atau paling tidak adalah bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak sahih dalam istidlal. Tapi yang pertama ini itu adalah orang-orang yang memang hidupnya untuk usul fikih. Memang hidupnya usul fikih. Karena orang yang sekedar ingin tahu usul fikih itu apa, jangan faedah yang pertama gitu ya. Jangan faedah yang pertama baru belajar usul fikih, baru waraqat atau baru minhaj kemudian langsung istidlal. Ini kayaknya hukumnya begini deh. Ini level yang pertama dari samrohnya itu level yang tertinggi, dan ini tidak sembarangan orang yang ingin menuju samroh tersebut. Nah, yang kedua, yang lebih rendah di bawahnya tapi lumayan bagus lah. Apa itu? Ma'rifatu asbab ikhtilaf al-ulama wal timas al-a'zar lahum fi ikhtilafihim fi masail al-ijtihad. Jadi paling tidak kita mengetahui, ini level yang barangkali bisa kita tuju gitu ya. Barangkali bisa kita tuju dengan ya standar juhud kita dalam mencari ilmu lah ya. Karena ya kita bisa mengukur juhud kita bagaimana, kita doanya bagaimana untuk sampai level apa gitu ya. Soalnya sampai istinbat ahkam syar'iyyah, berarti sampai mujtahid dong. Dan itu fihi kalam kabir indal ulama, apakah masih boleh beristihad ataukah tidak, istihad itu apakah mutajazzi ataukah tidak mutajazzi, boleh maksudnya adalah boleh istihad dalam beberapa hal tapi tidak mampu beristihad dalam beberapa hal, apakah boleh istihad seperti itu terbagi-bagi ataukah tidak, nanti akan ada pembahasan sendiri. Oke, yang ketiga, dan itu pembahasannya nanti di bagian terakhir dari ilmu ushul fikih, yaitu bab al-ijtihad. Kemudian yang ketiga, itminan al-muqallid. Nah, ini yang lebih rendah tapi ya mendingan lah gitu ya, mendingan. Itminan al-muqallid ila ma qullida min al-ahkam wa tawjihuhu fi sya'ni at-taqlid. Paling tidak tahu, saya pernah belajar ada mutlak, ada muqayyad, saya nggak paham sih. Tapi yang penting percaya aja lah dengan ulama, pasti udah paham gitu ya. Jadi yang penting itu ya, itminan, udah percaya aja. Ternyata jadi ketika mempelajari usul fikih ternyata susah sekali gitu ya. Pahamnya susah sekali. Di situ tenang. Para ulama yang paham memang keren-keren sih. Dia tenang aja deh. Harusnya nomor 4 ini kita taruh di nomor 2 ya. Kalau kalian lihat tanggalnya itu tanggal 3 Ramadan 1442. Baru selesai tadi, saya buru-buru banget. Jadi irtiqa ini dimasukkan ke nomor 2. Al-irtiqa biman huwa fi darajah al-mutawassithah baina taqlid al-mahd wal ijtihad hatta yasil ila darajati al-ijtihad. Jadi orang itu ada kalanya dia memang beneran muqallid mahad gitu. Muqallid mahad itu ya orang awam karena memang orang awam gak ada waktu untuk belajar usul fikih. Ya. Karena untuk mempelajari usul fikih harus belajar mantiq, harus belajar nahwu, harus belajar balaghah, harus belajar yang lainnya, harus terbiasa dengan hukum syariat, harus terbiasa dengan Quran Sunnah, harus terbiasa untuk bisa benar-benar memahami usul fikih itu apa, apalagi penggunaannya. Jadi ketika kita derajatnya bukan yang pertama atau yang kedua yang sedang kita jelaskan itu, barangkali jangan sok-sokan dulu gitu ya, menggunakan istidlal dengan usul fikih. Kita kan udah belajar usul fikih, ayolah praktekan gimana gitu. Samrohnya bagi kita itu nomor 3 itu itminan gitu ya, itminan muqallid gitu. Susah ternyata gitu ya, jangan dipraktekan, percaya aja sama ulama. Oke, yang keempat adalah irtiqa dari yang jadi keluar dari taklid mahad. Ya masih taklid gitu ya. Jadi para ulama masyhurnya membagi orang itu menjadi 2 saja dalam fikih, yaitu mujtahid sama muqallid. Jumhurnya membaginya menjadi 2 saja dan tidak ada istilah muttabi' atau ittiba'.
Sehingga sekeren apapun dalam usul fikih atau sekeren apapun dalam fikih, kalau memang tidak sampai derajat mujtahid dengan uruntutan mujtahid, karena mujtahid sendiri memiliki ininya, rutbahnya, memiliki martabahnya, maka dia masih muqallid. Jadi muqallid itu lahu maratib, mujtahid juga lahu maratib. Gitu ya. Ada mujtahid, nanti akan ada penjelasannya, mujtahid dari yang terendah sampai mujtahid yang mutlak atau mujtahid mustaqil. Nah, muqallid pun ada muqallid yang paling rendah, ada muqallid yang lumayan lah tahu dalil gitu ya. Lumayan, tapi dia tetap muqallid gitu ya. Jangan sok-sokan nyebut dirinya muttabi. La, ana mush muqallid, ana muttabi'. Wafaqtu ra'ya al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah saya mencari tahu, kebetulan saya sama aja pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Oke, dan kelima adalah manfaat yang selain dalam usul fikih, yang selain dalam usul fikih yaitu apa? Al-i'anah ala tafkir as-sadid. Karena usul fikih mau nggak mau, walaupun praktek aslinya adalah untuk beristidlal dalam Quran Sunnah, akan tapi secara tidak langsung usul fikih juga mengajari kita untuk berpikir yang benar, berpikir yang dakik. Karena kadang seseorang mengatakan secara mujmal, kadang seseorang mengatakan secara tafsil, kadang seseorang mengatakan dengan hakikohnya, kadang seseorang mengatakan dengan majaznya, kadang seseorang mengatakan ada hadzfnya, kadang seseorang ternyata mengizhar apa yang dahulu pernah dihadzfnya, kadang seseorang ila akhirih. Jadi ketika kita terbiasa dalam usul fikih, kita akan terbiasa ketika ada orang mengatakan ini, mengatakan itu, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan mengira banyak sekali terjadi kontradiksi dari perkataan seseorang dari zaman yang berbeda misalnya. Karena seseorang biasanya mengatakan seperti ini. Biasanya derajat orang yang baru belajar ilmu mantik. Ini kenapa? Kok kamu perkataannya di awal terjadi ta'arud dengan perkataan kamu yang kedua? Padahal kalau dilihat dari qailnya mengatakan ini, saat itu maksudnya ini, sementara yang ini maksudnya itu. Nah, jadi ketika kita melihat itu, kita tidak menemukan ta'arud dalam perkataannya. Contoh lain dalam kasus ini adalah seperti kemarin ada perkataannya Mahfud MD. Mahfud MD dalam suatu perbincangannya mengatakan bahwa pelanggaran HAM itu bukan pelanggaran HAM. Tidak semua pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM. Tidak semua pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM. Ini kalau orang baru belajar mantik gitu ya, apa ini maksudnya? Pelanggaran HAM kok tidak semuanya pelanggaran HAM? Ya, pelanggaran HAM ya pelanggaran HAM. Kenapa tidak semua pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM? Gitu ya. Karena sederhana aja, pelanggaran HAM yang pertama itu tidak seperti pelanggaran HAM yang kedua, gitu ya. Sama misalnya ketika seseorang mengatakan qiyas itu pembahasan usul fikih atau pembahasan mantik? Qiyas itu pembahasan usul fikih atau pembahasan mantik? Satunya mengatakan qiyas adalah pembahasan usul fikih. Enggak, qiyas itu pembahasan mantik, gitu ya. Ternyata dua-duanya benar, gitu ya. Gara-gara apa? Qiyas dalam usul fikih berbeda dengan qiyas dalam mantik, gitu ya. Dua-duanya benar. Jadi dengan kita nanti mempelajari ilmu usul fikih ini, nanti praktek-praktek kaidahnya akan membantu dalam berpikir kita dalam dunia sehari-hari. Jadi ketika ada orang mengatakan seperti ini, seperti itu, santai aja. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Karena orang secara sederhana akan menjauhi kontradiksi dalam pikirannya. Secara sederhana akan menjauhi kontradiksi itu. Ya kecuali karena ketika berbenturan dengan hawa nafsunya yang sudah menggelora, mungkin akhirnya dia irtikabu kontradiksi. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Hada wallahu taala a'la wa alam. Setelah ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang jadwal kita ke depannya. Apakah durasinya pas 2 jam seperti ini ataukah perlu ditambahi? Sekarang sejam setengah atau jam setengah? Apakah cukup ataukah nanti ditambahi, ataukah ganti hari, ataukah ganti jam ila akhirih? Barangkali itu perlu kita bahas bersama. Hada wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in.